sebenarnya mulai tahun 1983, cuman masih bentuknya itu SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Mengapa tahun 83 saya bentuk Sekolah Perawat Kesehatan? Karena saya juga perawat. Dasar sekolah saya perawat, cuman selendor-selendor yang lain kan gitu. Nah, saya termasuk angkatan perawat pertama di Bali. Ya, jadi sekolah perawat pertama di Bali itu saya tamat yang pertama gitu. Itu tahun 72. Nah, dari situ saya melihat ini bagaimana kita membuat masyarakat sehat kalau tenaga yang menyehatkan ini kurang, ya. Nah, kemudian punya gagasan dengan beberapa teman membuat sekolah perawat kesehatan. Berkembang tidak cukup dengan sekolah perawat, tuntutan teknologi, kemudian kebutuhan dinamisasi masyarakat, ya. Kita meningkatkan menjadi akademi perawat. Nah, dari akademi perawat ini kan berkembang lagi teknologi di bidang kesehatan dan keperawatan, ya. Kita tingkatkan lagi tahun 95 itu menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali, namanya Setikes Bali. Pada saat Setikes inilah kita mulai menggagas kerjasama dengan sekolah-sekolah di luar negeri, ya. Nasib baik muncul kunjungan daripada sekolah-sekolah kesehatan universitas atau perguruan tinggi di Thailand ke Sumatera. Nah, pada saat itu mereka ingin melancong ke Bali. Setelah melancong ke Bali, ada utusan saya, dosen saya yang datang ikut pertemuan di situ, ada international conference, ya, di Sumatera. Anda dari mana? Ini dosen saya ditanya, saya dari Setikes Bali. Oh, bagus. Saya ingin kerjasama. Bisa tak saya melihat sekolah Anda? Nah, dia datang, ditelepon saya, Pak, ada gini-gini. Oh, bagus, Bapak tunggu itu. Kemudian saya jawab, oke, saya siap kerjasama. Kalau begitu, saya akan datang 1 bulan lagi. Boleh datang mereka 1 bulan lagi. Kalau tidak salah itu 6 orang yang datang. Nah, dia menyampaikan apa yang kita kerjasamakan. Ya, kerjasama pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen. Untuk saya bisa memantau perawat saya sesuai dengan didikan saya di kampus, ya, di mana harus saya pantau? Kan kalau di rumah sakit, nah, kita mendirikanlah klinik. Itu ke klinik sekarang kan? Ya. Saya coba mendirikan klinik di Karangasem 1, di sini 1. Nah, tujuannya apa? Di samping melihat mahasiswa sebagai laboratorium kontrol kita, di sisi lain juga untuk memberikan pelayanan. Bagaimana sih kesannya kamu memberikan pelayanan supaya tidak judes? Nah, sekarang tunjukin di sini. Kan karena saya sering lihat, kan. Nah, kemudian di Karangasem termasuk kabupaten yang income per kapitanya kecil. Nah, sehingga kalau bertanya orang apoteker saya, Pak, mencari untung kalau biasanya 25%, jangan. Kasihan mereka. Paling tinggi 15%, boleh kamu cari untung gitu, ya, karena kamu dapat menolong masyarakat gitu, luar biasa. Memang tidak kelihatan sekarang, nanti pahalanya akan bagus, kan gitu. Yang Mas Sampit, kamu datang ke sini lalu kamu tanya siapa yang nanggung, kemudian nanti akan biayanya sekian. Mereka memikirkan stres sakitnya aja sudah luar biasa. Kecemasannya apakah anak saya mau mati hidup atau sembuh atau tidak, luar biasa. Belum mereka dapat pelayanan, kamu sudah tanya uang di mana? Katanya orang perawat itu dokter kemanusiaan. Di mana letaknya? Jangan belum kita a priori sudah menilai orang, kan? Tak mungkin orang tak mau ke tangan sebenarnya, kecuali kalau nekat, yaitu namanya ujian bagi kita bahwa di dunia ini tidak semuanya manusia itu baik. Bagaimana seorang perawat bisa menundukkan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda itu, gitu kan? Sebenarnya
orang tua saya itu tamat SD, tetapi zaman dulu beliau itu magang di satu pengadilan negeri di Karangasem. Bapak dari bapak saya adalah seorang pendeta Rande gitu ya. Nah ini kerja di satu pengadilan. Kemudian beliau memang sangat rajin dan tekun mempelajari buku-buku hukum di pengadilan. Pada satu saat beliau diangkat menjadi pegawai negeri sipil, kan gitu. Kemudian sampai jadi panitra, ya. Nah, salah satu keputusan yang beliau rancang zaman itu kan ageng, jarang sekali beliau rancang itu, sekarang dipakai referensi di UNUD, gitu ya. Nah, dari situ saya mendengar cerita bapak saya, kemudian meningkat bapak saya menjadi orang politikus dari Partai Nasionalis Indonesia zaman dulu Bung Karno, PNI, ya. Nah kemudian beliau jadi badan pelaksana harian mendampingi bupati. Kalau dulu tidak ada wakil bupati, BPH namanya ada. Nah, ketika beliau jadi BPH, cuman saya tidak pernah diceritai bahwa beliau itu jadi pejabat. Hanya yang saya diajari, kalau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu saya diajak, ayo ke kebun, ke sawah. Nah, lalu saya pas sudah SMP, sekarang saya kasihan sama ibu saya. Kok ibu saya sudah punya anak, saya saudara 12, satu ibu kan ini. Beliau bangun jam sekian, masakan, sedangkan waktu itu tidak ada KB, harus masih menyusui adik saya. Saya bilang, saya nggak masak pagi-pagi. Pagi saya masak, sambil saya ada lampu belajar. Dan gitu, ini masak. Gitu, matang nanti baru saya pagi-pagi untuk adik-adik saya yang masuk. Kadang saya masuk, jalan kaki, waktu itu ada mobil datang berhenti di tempat saya, naik, supirnya bagus sekali kan, aja ke sekolah, mau pulang ketemu lagi diantar pulang, ya, supirnya bagus sekali ya. Sehingga pada saat saya punya gaji pertama di perawat saya tamat kerja, saya cari supir itu, Pak, terima kasih, dulu pernah bantu nih, ada baju sama sarung satu kan. Pak, saya nanti mau ujian. Kalau saya tinggal di kampung jalan itu nanti terlambat. Nanti carikan tumpangan di kota. Nah, saya ditaruh di situ. Ke orang yang di situ hormat sekali sama saya. Udah, saya di situ, kan? Duduk masak sendiri sama kakak saya. Lama-lama saya tahu itu rumah dinas pembagian bapak saya. Sehingga saya pun di kesehatan juga pada saat saya di Karangasem. Saya mulai minta izin kepada kepala dinas saya sama bikin surat bupati bahwa saya mau memberikan pelayanan perawatan ke desa-desa terpencil. Saya datang, suntik saya ada di situ itu. Terus mereka, saya tidak punya uang bayar, ya udah, yang punya uang bayar, yang tidak punya uang ya sudah. Tapi nikmatnya di mana? Setiap malam kepala dusun pemuka masyarakat datang, dibikinkan saya nasi jagung, dibikin pulung-pulung awang itu dari ikan awang itu kan, ikan laut. Nah ditembakkan, dikasih airnya pakai kuak-kuak ini kan gitu. Jadi dari raut mukanya dia begitu tulus, itu yang saya tangkap. Pulangnya jeep saya dengan beberapa teman, ada yang dibikin malaria, ada apa kan, saya yang nyuntik, ini penuh kisah-kisah ayam. Jangan Pak, saya mau jualan ayamnya. Ini yang saya punya dan tidak beli, lihatnya ayamnya. Ya, dibayar ayam kan? Nah, itu bagi-bagi sama teman-temannya, ayam gitu. Nah itu ininya. Jadi saya kesimpulan kalau untuk bapak saya memang bagi saya itu luar biasa. Jika kita berhasil, jika kita disanjung sama orang, disitulah kita introspeksi. Orang itu salah.
ih bapak ini hebat, itu orang itu salah. Sesungguhnya tanpa sinar Tuhan tidak ada kehebatan di kita. Itu pemahaman saya. Kalau menurut saya sih kadang-kadang orang pinter kan itu tidak siap menerima kegagalan. Maka dalam hal itu jangan ngalan duk bayi, ya kan? Jadi apa yang kalau memang Anda ingin begitu, maka optimislah di awal. Kerja keras, jangan cepat menyerah. Jadi jangan surut menghargai orang lain. Gitu kan itu. Walaupun kadang-kadang namanya manusia, pada saat kita mengalami stres sedikit mungkin tidak semua yang kita katakan bisa kita lakukan. Tetapi minimal kalau saya tidak bisa melakukan itu atau salah melakukan itu, saya bilang, nah ini pengalaman ini ya. Tapi kalau saya sudah pengalaman seperti tadi, justru saya tularkan. Kalau saya sebagai anak ya, saya memandang diri sebagai anak. Di mana-mana kalau misalnya apa yang dilakukan orang tua, apa yang diajarkan orang tua, tentunya karena kita melihat dari kecil, otomatis kita akan mengikuti. Jadi orang tua kita melihat, oh orang tua melakukan ini, apalagi kalau kemana-mana saya selalu ikut ayah saya gitu. Jadi otomatis saya melihat, oh ini yang bisa saya lakukan, oh ini ternyata yang tidak boleh saya lakukan. Kalau menanyakan sosok ayah saya, di mata saya itu bagi saya tidak bisa tergambarkan. Mungkin yang namanya orang tua, beliau sudah merupakan panutan buat saya, benar-benar sesuatu yang saya sebagai anak bangga memiliki orang tua